mendengarkan firman, menciptakan iman. Shalom Bapak Saudara yang terkasih, selamat datang kembali di channel YouTube Firman Tuhan, sebuah channel yang menyediakan bahan perenungan akan kebenaran firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang masih belum subscribe channel ini, bisa langsung saja subscribe dan nyalakan tombol loncengnya agar mendapatkan pemberitahuan video-video terbaru dari channel ini. Puji Tuhan. Pada kesempatan ini, kita akan merenungkan seri ke-21 dari program 360 Khotbah Mengubah Kehidupan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang masih belum melihat video seri-seri sebelumnya, bisa klik tautan yang muncul di atas. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, firman Tuhan pada kesempatan ini berjudul Hidup Puas di Tengah Kehidupan yang Tak Terpuaskan. Terambil di dalam Filipi pasal 4 ayat 10-13. Demikian kebenaran firman Tuhan. Aku sangat bersuka cita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada pemerhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Aku tahu apa itu kekurangan dan aku tahu apa itu kelimpahan. Dalam segala hal dan dalam segala perkara, tidak ada sesuatu yang merupakan rahasia bagiku, baik dalam hal kenyang maupun dalam hal kelaparan, baik dalam hal kelimpahan maupun dalam hal kekurangan. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Namun baik juga perbuatanmu bahwa kamu telah mengambil bagian dalam kesukaanku. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, rasa tidak puas diibaratkan dengan menanam tanaman liar. Kelihatannya semarak hijau, namun ketika kita datang untuk memetik buahnya, kita tidak mendapatkan sesuatu yang bisa dimakan di sana. Sebagaimana kita tahu bersama bahwa dunia ini menawarkan banyak jalan untuk menjadi lebih cantik, jalan untuk lebih kaya, menjadi lebih tenar, tetapi tidak ada jalan yang menawarkan kepuasan sejati. Namun Rasul Paulus menemukan rahasia dari kehidupan yang puas. Dan hal itu Paulus temukan ketika ia belajar hidup puas di dalam Kristus. Totalitas kepuasan hidup hanya kita temukan di dalam hubungan dengan Kristus secara total. Bagaimana kita dapat menemukan rahasia untuk hidup puas itu? Pertama, hidup puas dibangun di atas sikap belajar. Poin pertama ini didasari oleh Filipi pasal 4 ayat 10-11. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, dalam dunia pendidikan, orang disebut pintar atau cerdas apabila telah berhasil menguasai teori tersebut dan memperoleh nilai A. Namun hidup puas bukan hasil belajar dari pengetahuan atau teori semata, melainkan hasil belajar dari hidup itu sendiri. Artinya, kalau kita belajar firman Tuhan, firman itu harus meresap dan terpancar dalam kehidupan, sehingga terbentuklah pengalaman-pengalaman kita bersamanya. Orang yang berhasil adalah mereka yang memperkecil batas antara teori dan praktek di dalam kehidupan. Kalaupun ada orang yang memiliki alasan untuk hidup memprihatinkan, marah, menyalahkan orang lain, bahkan mengasihi diri sendiri, itu adalah bagian dari pembelajaran kehidupan. Tetapi kita tidak boleh dikuasai oleh situasi kehidupan itu terus-menerus, melainkan kitalah yang harus menentukan iklim di sekitar kita. Sebagaimana Paulus, ia mengalami karam kapal, kedinginan dan kelaparan. Dan ketika ia menulis surat ini, ia sedang berada dalam penjara di Roma, menunggu nasib yang tidak menentu. Di tengah-tengah mengalami sulitnya hidup, Paulus menulis kata sukacita sebanyak 17 kali. Ia telah belajar dari keadaan yang dialaminya. Sukacita yang dialaminya bukan datang dari keadaan atau situasi, ataupun perasaannya yang menghimpitnya, melainkan bersumber dari pengalamannya yang telah dibangun di atas pembelajarannya di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kata belajar yang dimaksudkan oleh Paulus yaitu ematon, bukan bersifat teoritis, melainkan belajar dari sebuah pengalaman. Paulus seringkali mengalami kesulitan, kelaparan,
penyiksaan, dan juga aniaya dalam penjara. Namun hal itu tidak menjadikannya ia menyerah, melainkan ia dapat bertahan dan dapat merasa puas karena ia telah belajar secara pribadi bersama Kristus. Kepuasan Paulus bersumber dari sikapnya yang ditanamkan dalam jangka waktu yang lama. Kaki dan tangannya boleh saja dibelenggu, tetapi sikap hatinya tidak dapat dibelenggu. Ia mengalami kebebasan karena ia telah belajar rahasia kepuasan bersama Kristus. Sukacita di dalam Kristuslah yang mendatangkan kepuasan sejati. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, rasa puas adalah kemerdekaan yang kita alami ketika kemakmuran atau kemiskinan bukan merupakan hal yang penting. Rasa puas adalah menerima apa yang kita punyai dan kita bersyukur atas apa yang Tuhan berikan buat kita. Ada banyak dalam hidup ini di mana kita tidak memiliki kuasa untuk mengubahnya. Kita tidak bisa mengubah keluarga di mana kita dilahirkan. Kita tidak bisa memilih di mana kita dilahirkan. Jika kita masih belum merasa puas terhadap keluarga kita, maka kita masih belum dimerdekakan di dalam Kristus. Sebagaimana yang diucapkan oleh Thoreau, semakin kita memilih untuk merasa puas, semakin Allah memerdekakan kita. Dan semakin Ia memerdekakan kita, semakin kita memilih untuk merasa puas. Kedua, hidup puas dibangun di atas rasa berkecukupan. Poin kedua ini dasari oleh Filipi pasal 4 ayat 11-12. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, menurut ahli kegempaan, tsunami disebabkan oleh adanya patahan tanah di bawah laut. Retakan tersebut menyimpan air dan memuntahkannya dalam jumlah yang besar. Air tersebut sanggup menerjang, menghancurkan, menghanyutkan, dan meluluh lantakkan semua yang ada di sekitarnya. Ketidakpuasan seperti tsunami dapat menghancurkan dan merusak kehidupan kita. Ketidakpuasan bisa mencekik kemerdekaan karena kita diperbudak oleh keinginan-keinginan. Ketidakpuasan bisa meracuni hubungan karena kita dipenuhi oleh iri hati, persaingan, dan juga kebohongan. Ketidakpuasan kerap kali membalas berkah dengan rasa tidak bisa berterima kasih dan menggerutu kepada Allah. Jadi, apa yang dimaksud dengan rasa puas itu? Rasa puas bukan berarti menyangkal perasaan tidak senang, bukan. Melainkan suatu kemerdekaan karena tidak dikendalikan oleh perasaan-perasaan itu. Rasa puas bukan berarti berpura-pura bahwa segala sesuatu beres padahal sesungguhnya tidak. Melainkan sadar bahwa Allah lebih besar dari segala permasalahan dan bahwa Ia bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Rasa puas bukan berarti puas terhadap diri sendiri sehingga tidak mengupayakan segala sesuatu untuk maju dan lebih baik lagi. Bukan, melainkan kesediaan untuk tidak jemu-jemunya mengupayakan peningkatan kualitas sambil bersandar pada Allah. Rasa puas bukanlah bahagia karena kebetulan bisa mengendalikan berbagai keadaan, melainkan sukacita yang tidak bergantung pada berbagai keadaan yang berubah-ubah, tetapi kepada Allah yang tidak berubah. Rasa puas bukanlah rasa nyaman yang didapatkan ketika kebutuhan dan keinginan terpenuhi, melainkan suatu jaminan bahwa memiliki Allah berarti telah memiliki segala-galanya. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, mari kita kembali pada teks firman Tuhan yang telah kita baca. Sementara Paulus menghadapi nasibnya yang tidak menentu, Paulus menerima bantuan yang dikirim dari jemaat Filipi melalui utusannya yang bernama Epafroditus. Paulus mengungkapkan dengan melimpah-limpah rasa terima kasihnya atas pemberian jemaat tersebut. Ia tahu bahwa ia senantiasa ada dalam pikiran mereka. Namun hingga saat itu mereka belum ada kesempatan untuk menunjukkan cinta kasih mereka kepadanya. Paulus merasa puas karena telah belajar mengenai sang pemberi rasa puas. Ia belajar mencukupkan diri. Kata mencukupkan diri merupakan ungkapan kaum Stoa bahwa manusia memiliki kekuatan untuk dapat menahan diri terhadap godaan-godaan dari luar. Semakin manusia tidak membutuhkan apa-apa, semakin baiklah dia. Namun,
Bagi Paulus, kemampuan untuk menghadapi situasi tersebut bukan oleh karena kemampuannya sendiri, melainkan karena datang dari Kristus. Itulah sebabnya ia mampu menghadapi keadaan kenyang atau lapar, bahkan situasi yang buruk sekalipun. Salomo adalah satu-satunya orang yang terkaya pada zamannya. Dialah yang membangun kota-kota dan struktur-struktur besar. Kekayaannya saya pikir begitu luar biasa besar. Dan kita tahu mengapa demikian. Karena ia memiliki 1.400 kereta berkuda dan 12.000 orang berkuda. Penulis dari 3.000 Amsal dan 12.000 nyanyian. Seorang ahli tanaman dan juga hewan. Mempunyai 700 istri dan 300 gundik. Namun hasil dari perenungan di akhir hidupnya, semua yang dimilikinya itu tidak menjamin kepuasan hidupnya. Bahkan dipandangnya sebagai sebuah kesia-siaan dan dia terjebak dalam arus keputusasaan. Pengkhotbah pasal 2 ayat 18-20 adalah perikop yang mengungkapkan hal tersebut. Dan di balik semua itu, Pengkhotbah 3 ayat 12-13 mencatat, yang membuat hidupnya berarti hanyalah Allah yang memberi kepuasan. Amin, Bapak Saudara. Kepuasan tidak datang ketika kita mendapatkan dalam jumlah yang banyak. Kepuasan adalah hasil dari cara kita berpikir yang banyak. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, Alexander Agung atau yang disebut Iskandar Zulkarnain dalam usianya yang ke-30 tahun telah menaklukkan pegunungan Himalaya dan juga menjadi pemimpin Yunani yang terkenal. Namun di usia mudanya dan di puncak keberhasilannya dia meninggal. Atas permintaannya sendiri, peti matinya disuruh untuk dilubangi dan dengan tangannya dijulurkan keluar. Artinya, dia mati tidak membawa apa-apa. Kita tidak tahu situasi ke depan seperti apa. Namun bagi orang yang telah belajar menyesuaikan diri, ia tidak akan pernah menjadi korban dari keadaan, perasaan, bahkan situasi yang buruk di sekitarnya. Dia tetap mempercayai bahwa Allah lah yang memegang kendali di atas hidupnya. Ia yang maha kuasa tersebut akan memegang kendali kehidupan saya dan Bapak Ibu Saudara. Ketiga, hidup puas dibangun di atas persekutuan dengan Kristus. Poin ketiga ini terambil di dalam Filipi pasal 4 ayat 13. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, kehidupan kita merupakan hasil dari sebuah hukum sebab akibat. Misal, bila kita tidak makan, maka kita akan lapar. Bila tidak belajar, maka akan jadi bodoh. Sebaliknya, bila kita makan akan menjadi kuat dan belajar semakin pintar. Demikian juga kerohanian kita. Semakin kita bergantung terus-menerus kepada Kristus, maka semakin puaslah hidup kita. Jadi sumber kemampuan Paulus menghadapi gempuran, kesulitan, kelaparan, bahkan penganiayaan bukan datang dari kemampuannya, melainkan dari kebergantungannya kepada Kristus. Dia meyakini Tuhanlah yang memberikan kemampuan dan kesanggupan untuk menghadapi situasi tersebut. Kristus yang tinggal di dalam hidupnya yang memampukan dia. Ketika Yesus mengatakan, "Tinggallah di dalam Aku," kata yang dipakai adalah meno, yang artinya persekutuan secara terus-menerus. Apabila kita hendak menghasilkan buah dan juga mampu menghadapi situasi apapun, kita perlu memiliki kewajiban untuk bergantung secara terus-menerus kepada Kristus. Kita adalah orang yang terbatas. Itulah sebabnya kita harus membangun hubungan dengan Kristus secara terus-menerus. Sebab dengan bergantung kepada Kristus secara terus-menerus, kita akan jadi kuat dan juga puas. Sekali lagi, bagaimana kita mengalami hidup puas di tengah-tengah kehidupan yang tak terpuaskan ini? Kita dapat puas ketika kita menemukan rahasianya, yaitu hidup dibangun di atas sikap belajar, hidup dibangun di atas rasa berkecukupan, hidup dibangun di atas persekutuan dengan Kristus. Maka saya percaya hidup kita akan merasakan damai yang sejati di dalam Tuhan. Dan saya juga percaya hidup kita tidak terombang-ambing oleh berubahnya zaman ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan,
Kami sungguh bersyukur untuk kebenaran firman-Mu pada kesempatan ini. Kami telah belajar bahwa apabila hidup kami saat ini tidak dipuaskan, itu artinya kami telah membangun sebuah dasar yang salah. Dan ketika kami menemukan rahasianya pada kesempatan ini, kami mau mengimaninya dalam kehidupan kami. Kami percaya meskipun di sekitar kami situasi tidak mendukung, tapi biarlah anak-anak Tuhan tetap kuat. Biarlah anak-anak Tuhan tetap merasakan sukacita, damai sejahtera, dan pemeliharaan Tuhan. Karena hidup kami ada di dalam Kristus. Hati kami melekat kepada hati-Mu yang terus memancarkan, memberikan kekuatan pengharapan di dalam Tuhan. Ini hidup kami, teruslah bekerja dalam kehidupan kami ya Tuhan. Bentuklah kami seturut dengan kehendak Tuhan. Biarlah iman kami semakin kuat dan kokoh di dalam Tuhan sampai kami menutup mata. Terima kasih Yesus. Haleluya. Amin. Jika Bapak Saudara merasa diberkati oleh renungan pada kesempatan ini, bisa like, komen, dan bagikan video-video yang ada di channel ini kepada saudara seiman yang lainnya, sehingga mereka juga diberkati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.